Selamat pagi sahabat Jose, kembali lagi pada channel hari ini tanggal 18 Juli 2023. Pada pagi hari ini saya akan mereview saham UNVR atau Unilever Indonesia, di mana Unilever Indonesia ditutup di harga 4270. Oke, ini chart daily-nya. Kita masuk ke YTD. Di YTD Unilever, kalau lihat dari YTD itu sahamnya sudah lumayan rendah, di mana pada tahun ini dia pernah tertinggi di harga 5.025 dan ya istilahnya garis tengahnya ada di 4542. Kalau 1 years sama seperti sebelumnya, itu dia berkisaran di harga 45 titik tengahnya, tetapi pernah di hike di 5.400. 3 years titik tengahnya berada di sekitar di 5.900. 5 years 5.600. Jadi on point dari di sini sahabat Jose bisa lihat bahwa Unilever kalau tembus ini maka dia akan up. Jadi patokannya untuk jangka panjang 5.600. Jika break maka dia akan terbang. Tetapi untuk lihat supportnya berada di sekitar di sini. Nah, di sini asumsi bahwa di angka 2000 nih, berarti 3 years kita ambil. Bentar, kita ambil 3 years. 3 years berarti di sini di 3.200. Tetapi kalau untuk lihat di mau bisa ke angka 3.200 lagi kayaknya tidak mungkin. Kita ambil di posisi yang keduanya aja, yaitu di sini. Ini. Jadi memang betul sekarang harga Unilever berada di titik supportnya. Jadi untuk sahabat Jose ini boleh dibeli dengan asumsi dia balik 5.400 atau dari 5.000, berarti sahabat Jose ada kenaikan sekitar 730 poin. Kalau dibagi harga sekarang berarti ada kenaikan 730 dibagi 4270, berarti ada kenaikan 17% potensi up yang akan sahabat Jose dapat jika dia balik ke 5.000. Tetapi jika balik ke 5.400 atau di titik support yang 5 years, kita nggak usah 5.600 tapi 5.400 saja. Berarti 5.400 dikurang 4270, berarti ada sekitar 1.130 bagi 4270. Berarti ada potensi up ke 20, potensi upnya 26%. 26,4%. Kenapa saya pilih Unilever? Kita lihat di finansial. Dapat kabar bahwa $11 produk
Unilever catatkan pangsa pasar pada kuartal 1 dan terbukti di finansialnya dan memang sedikit kelihatan nggak naik ya, apa sama ya, tetapi kalau kita lihat cermatin angka garis hijaunya sedikit meningkat, dan dimana juga pada saat yang sama modal modal ini bentar permodalan Unilever juga naik yang ini dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun 4 tahun yang sebelumnya pemodalannya cenderung turun. Nah, ini dia sudah mulai naik. Nah, itu. Jadi bagus karena ini rasio utangnya, debt equity ratio yang garis biru biru hijau ya, hijau laut ya. Nah, ini 4 tahun yang lalu mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2023 justru utangnya rasionya turun banyak. Jadi di mana posisi ini sangat bagus untuk perusahaan karena jika rasio hutangnya turun banyak, itu bisa diasumsikan ini turunnya lumayan banyak loh, 90% dari 360%. Yang ini menjadi sekarang di 270. Berarti turunnya 90%. Jadi untuk jangka panjang harusnya cash flow dan semua yang ada di Unilever ini mungkin akan mulai positif itu. Dan memang terbukti di bawah cash flow-nya itu sudah mulai membaik, di mana ini net cash change-nya naik, yang 2 tahun terakhir ini naik yang ini. Nah, itu. Jadi harusnya ada potensi kenaikan istilahnya pendapatan karena cash flow mereka sudah sehat. Berarti banyak orang juga para pedagang atau yang misalnya distributornya atau apa mungkin sudah membayar. Jadi perputaran permodalannya sudah bagus, makanya cash flow-nya positif. Dan konsisten Unilever walaupun di zaman pandemi atau sesudah zaman pandemi ini boleh dilihat dividennya selalu di atas 50%. Cuma di tahun 2019 aja dia di bawah 50, tetapi tetap kalau aku lihat ini konsistensinya tetap dijaga, di mana dia tetap mematok suatu dividen itu per sahamnya untuk dibagi itu itu 50% dari ininya. Oke, lanjut. Setelah ini kita lihat profil Unilever masih dipegang oleh Unilever Holding. Nah, sebanyak 84,99%. Masyarakat non warkat masih ada sekitar 5,5 miliar, dan masyarakat warkat atau yang scrip itu ada 210 juta. Maksud warkat scrip ini yang di bawah tahun 2000. Nah, itu masyarakat masih ada pegang saham berupa warkatnya, dan yang non warkat itu yang setelah 2000, tahun 2000 yang perdagangan sampai sekarang sistemnya pakai laporan portofolio di email aja berupa portofolio elektronik. Oke, lanjut di case statistik. Yang saya konsen sama seperti yang tadi saya katakan bahwa adanya peningkatan EPS di awal tahun ini mungkin menjadi titik balik. Nah, ini menjadi titik balik
mungkin harga Unilever akan naik di tahun harusnya sampai akhir tahun ini akan tetap naik karena laba per sahamnya dari tertekan terus di zaman pandemi sampai ini di 2023 ini, ya puji Tuhan Unilever sudah mengalami laba yang meningkat dari tahun sebelumnya ketimbang dahulu yang labanya turun 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 terus itu sekarang meningkat. Oke, selanjutnya lagi kita lihat di bawah. Yang saya tekankan kenapa menarik kalau kita investasi di Unilever ada di poin ini. Return of asset dan return of equity-nya masih di atas 20%. Jadi masih sangat bagus. Dan NPM masih di atas inflasi. Inflasi kita masih sekitar 6-7%. 5 sampai 8%. Nah, tetapi dia bisa menciptakan net profit yang di atas inflasi itu bagus. Berarti masih menarik dan debt ratio-nya sudah mulai bagus 266,08. Itu pun juga sangat bagus ketimbang sebelumnya 360 tadi ya. Nah, 360 jadi turun 100% utangnya, rasio utangnya, jadi sangat bagus dan dibilang sangat sehat. Yang kemarin soal cashnya juga minus karena sudah positif. Current ratio bagus di bawah di atas 50%, jadi itu sangat baik itu. Dan mungkin itu aja dari segi fundamental. Jadi kita lihat yang kita minta penekanan di saham customer itu adalah itu bukan di PER, bukan di PBV. Kalau dia lihat dari PER atau PBV pasti mahal, padahal pasti sekitar 28,98 kali. Nah, kalau dari PBV juga 30 kali. Jadi untuk lihat saham customer itu lihat dari return of equity, aset, NPM, habis itu dilihat dari utang dan current ratio, pemutaran cash flow yang tadi di depan itu. Nah, sekarang setelah finansial kita lihat lagi secara fundamental. Sahabat Jose bisa lihat secara fundamental memang angka Fibonacci ada di angka 3960. Tetapi ada lagi di 45.4.500. Tetapi saya lihat yang konsen saya ada di sini. Saya sudah gambarkan biar sahabat Jose tidak pusing. Yang kotak ini, nah ini kalau boleh dibilang itu titik supportnya. Jadi boleh beli di 4.200-an dengan target kalau di bawah 41 boleh cut loss. Kalau untuk orang yang konsisten trading itu harus cut loss. Tetapi kalau dilihat dari asumsi ini, dia harusnya sih sudah mantol karena ini 4270 sudah naik. Sebelumnya di 42 sempat sampai sana. Jadi target kita untuk jangka pendek di 4.500, tetapi untuk di jangka panjang tetap di 5.000 ini, posisi ini, dan di posisi ini. Jadi 5.000 sampai 5.400 itu adalah area jual yang posisi ini. Nah,
Jadi posisi beli di sini. Nah, posisi cut loss kalau di bawah 4100 itu cut itu. Tetapi kalau tidak usah di cut itu. Oke, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga saham Unilever bisa menginspirasi sahabat Jose untuk mau membeli ataupun mau untuk investasi. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel saya, selalu like dan komen. Jika ada pertanyaan mau WA saya secara langsung bisa di 0821 7709 6060. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.